Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Summa shalatu wassalamu ala khairil anam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Babut Taubah. Tepatnya di Jalan Pulau Mas 2 nomor 1 Kayu Putih, Jakarta Timur. Nah, menarik apa yang menjadi bahasan ataupun tema kita pada siang hari ini berkaitan dengan sifat ataupun rasa yang mungkin selama ini selalu ada di dalam diri kita, yaitu curiga. Nah, seperti apa ataupun seperti bagaimana kacamata Islam memandang sifat curiga ini? Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema yaitu curiga manusiawi namun jangan berlebihan. Nah, tema yang menarik ini akan dibahas bersama guru-guru kita. Ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kemudian juga Ustazah Muawana dan Ustadz Fatih Rishad. Ini akan menjadi menarik ketika nanti menjadi pembahasan dan juga tanya jawab bersama jamaah, dan juga Instagram juga akan kami buka pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar kami. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku kali ini yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli fitki wal wafa. Segenap para pecinta program Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah. Terlebih khusus untuk guru kita, Ustazah Hajah Muawanah. Semoga beliau sehat selalu, panjang umurnya, barokah hidupnya. Para bunda, para bapak yang dirahmati Allah. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang saya muliakan. Ibu-ibu calon bidadari-bidadari syurga. Saya doain biar cepat masuk syurga. Udah kadang ngomong amin, biasa 2 minggu berangkat nih Bu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Pengurus masjid apa Pak? Babut Taubah yang dirahmati Allah. Banyak sekali pembahasan kita tentang curiga. Curiga boleh, berlebihan jangan. Itu satu fitrah bagi manusia. Wong curiga wajar, Allah ciptakan hati, maka semua warna-warni hiruk pikuk perasaan ada di dalam hati. Saudara yang saya muliakan, bisa manusia cinta, bisa manusia benci, bisa manusia suka plus sebaliknya. Kalau ada manusia curiga, maka tidak mengapa. Batasan-batasan, jangan sampai lompat pagar. Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsirum minazzan, jauhilah perbuatan prasangka, sebab kebanyakan prasangka itu banyak dosanya. Ibu paham gak Bu? Melototin saya aja Bu. Ini gincu merah-merah amat Bu. Alhamdulillah. Saudara yang saya muliakan, suuzon jangan sekedar zon. Silahkan. Semua rangkaian ibadah kita tergantung hati. Ini kalau hatinya baik Pak, maka semua amalannya baik. Kata umpamanya Bu, ibu rajin ibadah, bapak rajin sedekah, setiap bulan bolak-balik Mekah Madinah, setiap tahun kita bisa pergi haji. Kalau hatinya sakit, percuma. Iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian perbuatan dengki, karena perbuatan dengki bisa menghapus semua amal kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu, maka suuzon pun dasarnya dari hati. Orang tuh kalau curiga, kok ibu manggil suami apa Bu? Papi. Boleh, tapi ibu kan tamunya banyak uang semua ya Bu ya. Kalau tetangga saya masih ngontrak 3 bulan nunggak bayar papi ya. Urusan dia deh ya. Papi, kenapa sih papi sekarang tuh sama aku dingin banget. Nanya nggak pernah, saenake dewe, dikasih makanan nggak dimakan. Jangan buruk sangka. Mungkin dia seriawan.
Mungkin juga kita harus introspeksi. Apakah terjadi yang namanya curiga itu karena ada trauma? Saudara yang saya muliakan, nggak sengaja bapak lagi tidur, ada WhatsApp masuk. Yang terima ibu, rupanya jadi dari janda sebelah. Padahal janda sebelah bukan manusia, setan. Ya sebelah doang, nggak ada kakinya, setan namanya. Ibu tahu, marah. Mas, bangun mas, iku pulo. Padahal nagih utang tetangga. Ini salahnya di situ, jangan buru-buru. Itu kan sederhana bu. Lihat zaman Rasulullah. Ini sahih hadisnya. Ada seorang sahabat Rasul melihat istrinya berbuat tak senonoh terhadap seorang laki-laki. Begitu keluar dari kamar, keluar berdua. Nggak ada siapa-siapa tuh. Kira-kira ada laki, ada perempuan yang bukan mahram. Sekamar berdua, keluar, kira-kira di dalam ngapain tuh? Main gaple. Apa yang bisa aja. Tanda tanya besar. Maka suaminya pas tahu ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, tolong berikan hukuman kepada istri saya. Dan detik ini saya ingin cerai dengan istri saya. Kata Rasulullah, al-bayyinah. Mana buktinya? Betul ya Rasul, saya melihat sendiri istri saya sudah melakukan tak senonoh. Mana buktinya? Bukti kalau kita menuduh orang yang berbuat zina harus 4 orang. Apa bu? Saksi. Saksinya harus 4 orang. Yang kedua, melihatnya harus kasat mata. Tidak boleh pakai kacamata. Tidak boleh pantulan cahaya, apalagi CCTV. Yang ketiga, melihatnya harus sejelas benang masuk ke lubang jarum. Susah nggak pak? Susah nggak pak? Bapaknya ngira aja pak. Susah nggak pak? Dan ngelihatnya kudu bareng-bareng, ditompo gitu. Sekarang jawab semuanya, susah nggak? Susah nggak? Memang dipersulit di dalam agama kita untuk gampang menuduh orang berbuat zina. Kalau sampai tidak terbukti, maka yang nuduh yang harus dicambuk. Nauzubillah min. Saudara yang saya muliakan, kita kalau ngomong ego, semua bisa kita tuduh saudara. Iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang sosok seorang provokator, jangan buru-buru ditelan, tabayyun, cari buktinya. Orang bisa menduga karena mungkin trauma, karena mungkin ada kejiwaan, atau mungkin dulunya salah pergaulan. Oleh sebab itu saya pesan kepada Bapak, biar praduga tak bersalah ini ada di dalam jiwa kita, kembalikan husnuzon. Biarkan semua jalan beraturan, yang terpenting tetap baik sangka. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fatih Rizat yang sudah memulai di segmen 1 ini. Ya pemirsa, rasa curiga itu wajar kita dapatkan atau kita temui. Mungkin di dunia pekerjaan atau di perkantoran, atasan mencurigai bawahan. Dan juga mungkin di dunia ataupun di lingkungan keluarga. Atau antara pasangan mencurigai suami dengan istri. Namun ketika curiga itu berlebihan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Nah lantas bagaimanakah rambu-rambu ketika curiga itu diperbolehkan atau curiga itu dilarang? Nah insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati guru-guru kami yang alhamdulillah telah hadir. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Sumarno, Al-Muhtaram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Fatih Rishad. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Ilmu yang akan beliau sampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Yang berbahagia jamaah damai Indonesiaku dimanapun berada, wabil khusus jamaah Masjid Babut Taubah rahimakumullah. Curiga, ibu pernah curiga? Bapak pernah curiga gak sama bininya? Oh, aduh enggak. Ya Allah, nih kalau ngomongin curiga kita ambil satu kisah langsung. Ada satu kisah yang datangnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu ada seorang pemuda ngefans. Ibu tahu ngefans gak? Idola. Mengidolakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saking mengidolakannya, beliau pengen ngelihat langsung bagaimana wujudnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau datang ke kota Baghdad. Di Baghdad dicari mana nih alamatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai di depan rumahnya, itu pemuda ngeliat kandang kuda. Kandang apa, Bu? Kandang kuda. Tapi itu pemuda kaget. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani masyhur, ulama. Kok ini ada kandang kuda yang ternyata bawahnya terbuat dari emas dan perak. Mana mungkin seorang waliullah cinta sama dunia, udah buruk sangka aja ya Bu ya. Akhirnya karena ngelihat kandang kuda yang begitu mewah, dihitunglah itu kuda ada 40. Ada berapa? Ibu punya kuda 40, ayam seekor punya? Ya Allah, ayam gak punya 40 apalagi ya Bu ya. Akhirnya karena dia buruk sangka tuh pemuda gak jadi ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung pulang ketemu sama satu rumah ngasoh. Tahu gak ngasoh? Istirahat. Ketika lagi istirahat gak lama beberapa selang hari beliau sakit. Sakit berobat ke sono ke sini, ke dokter manapun yang ada di kota itu gak nemuin obatnya. Akhirnya itu pemuda dia berobat ke salah satu ahli hikmah. Kata orang yang ahli hikmah tadi, coba kamu makan hati kuda sebanyak 40. Makan hati kuda udah pernah? Makan hati ayam udah pernah? Kalau makan hati udah pernah? Kayaknya makan hati kebanyakan nih. Itu kata ahli hikmah disuruh makan 40 hati kuda. Itu pemuda kaget, ya Allah, di kota ini siapa yang punya 40 kuda kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang tadi di awal beliau udah buruk sangka, udah jangan-jangan, udah curiga aja bawaannya. Akhirnya itu pemuda mau gak mau nyuruh sahabatnya, wahai sahabatku, coba samperin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minta 40 hati kuda yang dia punya. Kalau emang benar dia orang dermawan, pasti dia akan berikan kepada saya. Akhirnya sahabatnya datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibilanglah semua hajat-hajatnya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya sudah, ada 40 ekor kuda, sembelihlah. Ambil hatinya, kasihlah kepada orang yang sakit tadi. Akhirnya pemuda yang tadi udah curigaan mulu sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dimakan dah tuh hati kuda sebanyak 40. Sembuh dari sakitnya, beliau langsung datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang dikatakan pemuda tadi? Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terima kasih telah engkau berikan saya 40 hati kuda. Apa kata beliau? Wahai pemuda, sebenarnya saya ini udah tahu
engkau akan datang ke rumah saya. Dan saya juga udah punya firasat bahwa engkau akan sakit dan sembuh dengan 40 ekor kuda dengan memakan hatinya. Makanya saya sengaja membeli 40 ekor kuda, saya sengaja memeliharanya, gunanya hati itu akan engkau makan sebagai obat. Akhirnya itu pemuda bertobat dan memohon maaf atas kekeliruan dan juga kecurigaannya. Dari kisah ini kita bisa ngambil dalam kehidupan hidup kita, Bu, kalau kebanyakan curiga nggak enak. Duduk di samping orang kaya curiga nih, jangan-jangan kaya ngapain nih? Ya nggak enak ya. Di samping duduk sama orang yang susah nih, dia hidupnya susah mulu nih, jangan-jangan. Ya kita kan curigaan mulu. Ada lagi teman kita perawan, anaknya udah nikah nih, jangan-jangan. Hidup kebanyakan jangan-jangan, kira-kira banyak teman apa sedikit teman? Sedikit teman. Kenapa? Hidupnya bawaannya curiga. Padahal curiga itu bisa menimbulkan sesuatu dosa dan bisa merembet segala penyakit hati. Benar yang dikatakan oleh guru kita tadi barusan, semua perkara ada dalam hati. Percuma pergi haji tiap tahun, pergi umroh tiap bulan, tapi hatinya julid, tahu julid? Hatinya curigaan mulu. Nah ini yang tidak diperbolehkan curiga. Tapi boleh gak kita curiga? Boleh. Kapan itu curiga? Contoh, kita pernah ketemu sama orang yang suka nyolong. Habis nyolong ditangkap sama polisi. Tuh udah keluar dari polisi, dia mampir ke rumah kita. Bu, Bapak. Nah kalau orang yang tadi udah pernah punya kasus ibu dan bapak, kita bukan curiga tapi hati. Khawatir masuk ke rumah kita, ya Bu, ya Bapak, ada sesuatu yang dia ambil. Nanti bawaannya yang hilang-hilang, nanti akan kita tuduh dia. Benar gak Ibu Bapak? Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kalau curiga udah duluan yang kita kendalikan, maka akan memunculkan emosi-emosi dalam diri kita. Curiga mulu sama suami kerja kita ikutin, suami pulang kita buntutin, nyampe rumah marah, betul apa enggak? Jadi curiga itu boleh asal wajar. Yang boleh itu apa? Waspada. Punya teman. Teman kita suka ngumbar aib. Punya teman yang begitu. Kita ngomong A disampein yang B. Kita ngomong yang B disampein yang C. Betul apa enggak? Nih kalau kita tahu punya teman modelan begini, waspada. Khawatir apa yang kita ceritain nanti sama dia dibikin cerita yang enggak. Maka waspada itu perlu. Kalau kita nggak punya waspada, nanti kita menuduh orang yang sebenarnya orang itu nggak ngelakuin salah. Sama seperti tadi, seorang laki-laki dia nuduh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau hidup kita kebanyakan curiga, repot. Bener apa enggak? Ya Allah, ada orang baik, curiga mulu. Orang sembayang mulu, kita curiga mulu. Ini dia sembayang mulu, jangan-jangan. Nih jangan-jangan mulu. Ada orang gak sembayang, kita udah bilang nih jangan-jangan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita perbaiki akhlak kita, urusan kita perbaiki hubungan kita biar tetap harmonis. Mudah-mudahan kita dijauhi dari prasangka buruk. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Muawana yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana batasan-batasan atau rambu-rambu ketika kita mempunyai sifat atau kecurigaan. Ada yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Bahkan ketika kita mencurigai sesuatu itu berlebihan, maka berujung pada suuzon yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah menata hati ini, menata hati kita agar rasa curiga ini tidak terus hinggap ada di dalam hati? Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Namun sebelumnya Ustadz Fathir Rizad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Al-Mukarramun pini sepuh tokoh masyarakat beserta pula DKM Masjid Babut Taubah, Ustadz dan Ustadzah yang sudah memberikan masukan dan nasihat kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini dengan izin Allah kita kembali bisa bertatap muka dan bermuajahah, duduk hadir bersama berdampingan dengan teman handai tolan kerabat dan kawan. Dalam rangka mengikuti satu pengajian Damai Indonesiaku, mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tema pengajian kita siang ini kelas berat. Karena yang kita kaji urusan adalah prasangka yang ada di dalam hati. Getaran jiwa di tengah fenomena kehidupan pasti bergerak seiring berjalan dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Orang hidup pasti punya rasa dan juga ada curiga. Ya bu? Woi, rasa, curiga, berasa. Ini dua omongan, dua kata di dalam kehidupan urusannya urusan dalam. Nggak bisa diukur oleh kepala, otak dan akal manusia dengan bentuk wajah. Ada orang kelihatannya enak wajahnya, hatinya ngeruwed. Tahu ngeruwed? Julid. Tahu julid? Dengki. Kenal dengki? Ya begitu. Makanya kan kalau udah urusan begini, ini namanya udah mujahadatun nafsi. Udah urusan kita berjuang melawan bagaimana getaran jiwa yang ada dalam hati diri kita. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Kita ngaji beneran nih. Ya bu, ini urusan kelas berat ini. Ya Pak ya. Beratnya apa? Urusan di dalam yang kita penuhi dan bagian dalam yang perlu kita benerin. Biar mukanya dibedakin pakai skincare 7 lapis kagak pernah berhenti, tiap hari pakai skincare cari yang mahal. Kalau dalamnya butek kemana juga beluak. You know? Apaan? Inner beauty kagak nampak. Andaikan ada cahaya cuman kilauan yang sifatnya semu sementara. Lain kan kalau orang yang hatinya bening gak kudu dandan juga tampangnya cakep. Biar ibu kelihatannya juga STW setengah tua tapi mas kelihatannya bagaikan gadis-gadis yang muda jelita. Kalah Ustazah mau anak hari ini. Ini kan semuanya kebeningan hati. Maka kata Imam Ghazali ada 5 langkah agar kita mewujudkan bisa terjadi orang-orang yang melahirkan curiga yang positif alias husnuzon. Lanjut. Ini waktu 8 menit saya suruh ngomong segini, berat banget ini urusan. Ilah. Kalau ngaji di TV begini nih bu nih. Urusan asal sekena-kenanya aja udah. ya kalau kena semua ini 5. Lah kitabnya aja 4 juz. Lah kalau kita beberin semua sampai subuh nggak kelar. Berapa duit bayarnya Pak? Lanjut. Terusin. Yang pertama, tenangkan hati, tenangkan perasaan ketika ngelihat orang melakukan kebajikan dan melakukan kebaikan. Itu dulu. Ini kan kadang-kadang jiwa kita susah, maka betul alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Masih mending kita ngadepin peluru yang besar, bom yang kelihatan ketimbang musuh yang kagak nampak di dalam.
Banyak orang tergelincir dan banyak orang yang jatuh, cuman mereka gagal dalam mempertahankan perasaan dalam jiwa. Rasa kepengen nafsu kita pasti ada, betul-betul. Ketika ngelihat orang melakukan kebaikan, kita kadang-kadang di hati kita, Pak, apa kita ngomong? Dah, lu sholat kayak begitu cuma nutupin kedok doang. Tuh. Ada kagak yang begini? Ada nggak begini? Ada. Jujur aja, jangan ada dusta dong di antara kita. Betul? Boleh kita bohongi wajah dan penampilan kita, perkataan dan ungkapan sikap kita. Tapi ingat kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wih, serem ini ayat, ngeri. Walaupun kamu tampakkan dengan apa yang ada di dalam zohiriyah dan tampakkan luarnya kamu. Dan apapun yang kamu sembunyikan sedalam-dalamnya. Jangankan baru getaran hati, darah kita yang mengalir bergerak Allah udah tahu. Serem kagak? Ini orang kalau sadar sama ayat ini, koruptor selesai. Halo? Halo? Yang tukang tipu manipulasi beres. Aman. Iya Pak ya. Ini kan terjadi adanya kegaduhan karena dia kalah. Dalam benteng pertahanan jiwanya masih ada kehendak nafsu dunia yang berlebihan. Sehingga jangankan mereka manipulasi tentang identitas jati diri, tentang edukasi pendidikannya. Jangan-jangan data orang miskin juga dibohongin. Halo? Kejam nih Ustadz kalau udah ngomong begini. Realita Bu, semuanya bukan berangkat dari pendidikan, bukan dari edukasi, bukan dari yang namanya orang punya pendidikan akademis yang tinggi, tergantung jiwa diri manusia. Kanjeng Nabi baginda Rasul, Nabi kita Muhammad, makanya Rasul mengalami 2 kali operasi hati. Ini lanjut nih. Satu, ketika Rasul umur 9 tahun. Yang kedua, nanti ketika Rasul pada waktu mau Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi jadi Nabi berat Pak. Jadi Rasul bukan main, jangan dianggap enteng. Masih mendingan jadi ustadz, jadi ustazah, jadi kiai, pulang haji juga udah ketahuan ada amplopnya. Jujur saya mah pulang juga bawa parcel. Ngaji di TV ntar ditransfer. Jujur saya mah Pak. Coba Nabi, siapa yang ngasih amplop? Udah gajian kagak, bonus kagak. Nabi nggak pernah yang namanya minta fasilitas. Saya mah nggak sanggup jadi Nabi Bu. Nggak kuat Pak. Biar saya mah jadi ustadz aja dah. Waduh, gaji kagak. Tunjangan enggak. Apalagi pensiunan. Cuma Nabi Sulaiman yang sebelum jadi Nabi udah minta fasilitas. Cuma Nabi Sulaiman, berani Nabi Sulaiman. Yang namanya langsung Nabi Sulaiman transaksi kepada Allah. In kuntu nabiyan fa'tini malan ilman wajahan. Ya Allah kalau kau angkat aku jadi Nabi tugasku ini berat. Tolong kasih modal pertama malan, harta. Udah punya harta, ilman, kudu pakai ilmu. Yang ketiga, jahan, kudu punya kekuasaan. Sebab itu yang namanya dengan aku bisa melaksanakan kalau aku punya kekuasaan dan aku megang kebijakan. Nabi Sulaiman. Apa Nabi Muhammad dikasih itu Pak? Apa Nabi Muhammad ngiri kepengen kayak begitu? Never and ever. Keren nih Ustadz nih dah. Iya begitu Bu. Ini kan kita contoh yang panjang nih, atu aja belum kelar udah berdiri tos. Gimana 5 urusannya? Tuh. Kenapa? Hati Nabi bersih, nggak kepengen dunia. Kita walaupun lagi sholat, mikirin kreditan, mikirin pinjol. Ya Pak ya, hati kita ngelit yang di depan deg-degan, apalagi imam. Yang imamnya tua, lama banget bacaannya. Hati kita gede sama tuh imam. Brengsek tuh imam tuh gara-gara dia kemarin jadi imam. Nasi kagak kemakan. Kolak sampai pada basi semua. Gue mah taubat semua yang di babu taubah.
Masya Allah. Sayang, nanti kita lanjutkan deh ya. Waktu segmen kita udah selesai saat ini. Tar tanya jawab kita terusin. Amin. Amin. Baik. Ya Robbal. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Yayi Sumarno Syafi'i yang telah melengkapi di segmen ketiga ini. Nah tentu ini menjadi hal pembahasan yang sangat menarik sekali ketika pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan oleh para jamaah. Untuk itu nanti kita akan perdalam berkaitan tema kita bagaimana curiga yang berlebihan. Apakah curiga berlebihan itu masih wajar ataukah justru menjadi hal yang suuzon. Nah kita akan bahas dalam segmen tanya jawab. Para jamaah kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya dan juga kami juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Babut Taubah, Jalan Pulau Mas 2, Jakarta Timur. Nah, dengan tema yang menarik ini, curiga. Ini saya perhatikan banyak jamaah yang sudah memperhatikan banyak sekali. Ada Ibu Rosi yang dari tadi memperhatikan tausiah dari guru-guru kita. Rasanya ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan Ibu Rosi. Nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada para ustadz yang telah memberikan pemaparan yang bagus sekali pada hari ini. Nama saya Rosi, saya ini adalah perantau dari Sabang dan sampai Merauke. Banyak sekali hal-hal yang saya dapati dalam kehidupan sehari-hari. Yang mulanya kita selalu berprasangka baik kepada setiap orang. Baik dalam usaha, dalam berbisnis dan segala macam. Sehingga kita selalu berbaik sangka. Tapi akhirnya apa? Selalu mendapat kekecewaan. Yang sering dijolimi, ditipu, dihianati, dan berbagai macam yang kita temui. Yang akhirnya apa yang kita dapat, kita tidak pernah lagi susah mempercayai orang. Siapa yang kita salahkan dari pengalaman ini? Yang saya mau tanyakan, kalau kita sudah dijolimi orang begini, doa apa yang kita panjatkan kepada Allah agar orang yang menjolimi kita ini mendapat hidayah? Yang artinya hidayah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Yang kedua, apa kiat-kiat kita agar kita bisa lagi memulihkan rasa diri kita ini untuk percaya lagi kepada orang. Sehingga kita tidak merasa curiga orang yang mau berbisnis kita ini orang benar-benar mau berbisnis sama kita. Nipu enggak lagi kita sama kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbaik sangka namun justru kehancuran atau kekecewaan yang didapatkan. Ini gimana mau enggak curiga begitu ya Bu Rosi ya. Silakan Kiai Sumarno Syafi'i. Terima kasih Ibu Rosi. Alhamdulillah Ibu Rosi memiliki pengalaman yang pahit cukup banyak. Mudah-mudahan tidak sepahit apa yang Ibu rasakan. Walaupun banyak mengalami pahit, insya Allah Ibu tetap manis. Amin ya Robbal Alamin. Pertanyaan ini adalah sifatnya umum. Cuman Ibu Rosi mengkhususkan dalam pertanyaan karena dia orang berbisnis. Bisnis ada aturan mainnya Bu. Boleh kita percaya tapi ada aturan mainnya. Bagaimana menata dan mengelola dunia bisnis kita. Tentu tidak cukup dengan modal yang namanya asal percaya. Halo? Halo? Enggak cukup dengan modal asal percaya. Orang utang pun juga harus ada catatannya. Orang pinjam juga harus ada tulisannya. Apalagi yang namanya ibu berbisnis. Kalau cuma modal percaya, goodbye Bu. Tahu goodbye? Lama tinggal, kenyang hati. Makanya dalam Islam yang dikatakan nilai curiga itu kepada seseorang yang dalam urusan muamalah. Apa urusan muamalah kita? Urusan sehari-hari hidup yang namanya kita berdampingan dengan sesama di antara kita. Urusan yang namanya urusan berbisnis itu ada hal yang berbeda, lain caranya Bu. Jangan urusan bisnis dibawa dengan husnuzon mulu,
Ya modal berapapun juga selesai. Prosedur udah ada. Sekarang kan ada notaris, orang minjem duit di bank juga kan harus ada garantinya, harus jaminannya. Ya kan begitu. Lalu kiatnya apa saya menghadapi begitu? Tadi Ibu minta doa dulu. Kalau andaikan kita dizolimi kepada orang, jangan kita mendoakan lagi untuk yang namanya orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan celaka. Itu sama juga kita, udah kita dizolimi, kita menzolimi orang. Unsuri zalim wal madlum. Bantulah orang yang berbuat zolim dan tolongi orang yang dizolimi. Jadi kiatnya bagaimana saudara hadirin rahimakumullah? Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan jelas dan nyata. Apa Allah bilang? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah. Caranya dengan apa? Sabar. Dengan sabar apa? Menerima realita kenyataan yang Allah datangkan kepada kita. Introspeksi diri maksudnya. Jangan nyalain siapa-siapa. Ya emang kita yang lalai. Kita yang kurang teliti. Bagaimana maling kagak masuk ke rumah kita kalau rumah gak pernah dikunci? Rumah biar ada dijaga pakai anjing juga kadang-kadang anjingnya dikasih tulang. Anjingnya juga kompromi sama maling. Baru punya satpam Pak, Bu. Ya ilah satpam berapa sih pangkatnya, yang bintangnya 7 juga sama duit tadi getol. Ya Pak ya. Sayang orang bilang namanya Ustadz, Kiai kalau sama duit enggak tapi. Enggak tapi ogah. Itu Ustadz, bagaimana orang biasa, jujur aja. Nah, inilah yang harus kita waspada. Makanya apa? Tadi bisabri wasolah, dengan sabar berintrospeksi diri, nerima realita kenyataan, jangan salahkan siapa-siapa. Ini salahnya kita sendiri. Yang kedua, wassalah, komunikasi sama Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyabatsaka rabbuka maqamam mahmuda. Komunikasi bangun tengah malam. Insya Allah saya yakin di sini sama ibu bapak-bapak rajin banget bangunnya tengah malam. Makan nasi goreng. Ya makan nasi goreng. Ya kan nggak mungkin kita bangun malam-malam perut kagak lapar. Paling-paling bangun cuman kencing doang. Kan begitu. Bangun dah tengah malam, ngapain sih kita tengah malam? Ambil wudhu, habis wudhu kita sholat 2 rakaat. Sholat apa dulu? Sholat bersihin diri dulu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat kita sholat sunat hajat. Baru kita lanjut sholat tahajud. Apa yang kita kepengen minta, ngomong langsung sama Allah. Insya Allah Allah dengar. Kalau ngomong di DPR maka kagak didengar kita. Ya. Kalau Allah kan was-sami'ul basir. Pak Allah kagak ngejawab kok sama kita buru-buru. Andaikan Allah ngejawab itu malam, kabur kagak kita. Begitu doa langsung jawab, apa lu minta? Wah. Kabur kita. Jawabannya pakai apa? Nanti ada jalannya sendiri. Hati kita tenang dulu. Setelah hati kita tenang, perasaan enak, jalan akan terbentang. Jalan udah terbentang, baru akan ada hitung-hitungan. Setelah ada hitung-hitungan, ketahuan dapat keuntungan. Kan begitu caranya. Ini kan kita kadang-kadang mau mintanya bukan sama Allah, minta sama orang pinter. Orang pinter yang mana yang lu minta? Lebih pinter komputer. Tuh. Kalau minta sama Ustadz datang ke rumah Kiai, paling cuma disaranin apa? Bangun malam rajin doa. Introspeksi diri. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Oh iya ya Allah, ini karena kesalahan saya. Terlalu banget tadi percaya sama orang, terlalu dengar omongan orang. Manis kata orang. Orang kalau udah minjem dia tuh ngomong sama kita enak banget. Udah sepengalaman sama Bu, saya juga tahu. Sering ngalamin begitu. Itu madu omongan lebih manis daripada madu. Nanti bulan depan saya ganti. Bener deh jeng.
Iya Pak ya. Pasti, wah kita berharap dengan nilai positif tadi. Wah ini orang baik segala macam ini itu. Kesalahan kita kalau kita untuk membantu orang, lebih baik kita ngasih ketimbang minjemin. Halo? Mau ngasih apa mau minjemin? Mendingan ngasih ketimbang minjemin ada dua hal. Satu, kita kagak tagih, kita juga kebagian dosa, kelupaan. Kita tagih mulu dikatain bawel lu. Cerewet lu. Kagak tahu gue lagi susah. Padahal kita lebih susah. Kadang-kadang dongkol di hati kita. Brengsek juga nih orang udah tolongin kagak tahu diri. Timbul sumpah serapah. Nggak mau mampus tuh orang. Tuh. Akhirnya apa? Kebaikan kita jadi hilang tuh gara-gara begitu. Mendingan ngasih aja Bu kasih. Ini saya nggak punya duit, Ibu kasih. Demi Allah saya nggak nolak Bu. Baik, Masya Allah Ki Haji Sumarno Syafi'i atas jawabannya, terima kasih. Tapi ini sudah ranahnya, wilayahnya sudah wilayah hati ya. Ketika tadi disampaikan oleh guru kita, Ki Haji Sumarno Syafi'i, ketika membalas sebuah keburukan, janganlah dibalas dengan keburukan, tapi kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah Ibu Rosi akan mendapatkan kemuliaan dan juga surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kami persilakan Bapak Syahrul yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan, akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fatih Rishad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ustazah. Saya Sarul Ahwan, DKM Masjid Babu Tobah. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan mengenai masalah rasa curiga, apakah sama dengan rasa suuzon? Artinya prasangka yang berlebihan terhadap orang lain. Dan apakah itu akan merusak iman dan iman agama kita. Dan kalau ada doanya apa kira-kira? Doanya agar tidak curiga begitu ya? Ya, kita tidak curiga terhadap orang lain. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrul. Silakan Ustadz Fatih Rishad untuk menjawabnya. Ayahanda tadi awal kita udah bahas, curiga itu fitrah. Instrumen penting dalam tubuh manusia hati. Kata ulama, al-qalbu kal ina izam tala'a bi syai'in lam yabqa min syai'il akhar mahallun. Hati itu seperti bejana kosong. Kalau dia sudah tumbuh dan penuh, maka tidak ada tempat untuk yang lain masuk ke dalamnya. Permasalahannya curiga 10%. Tapi kalau sudah suuzon, itu udah 100%. Udah gak bisa masuk lagi tuh. Fitrah. Tadi Bu Rosi, beberapa kali udah dizolimin. Ajaran agama kita mengatakan tidak boleh seorang muslim jatuh pada lubang yang sama. Di sana kita pernah jatuh. Pertama kali kita nggak tahu Pak. Besok jatuh lagi, PA namanya. Bapak kenal PA nggak Pak? Tahu PA? Apa coba? Salah. Minum es krim, ngebul, ditiup, dipikir panas gitu. Itu PA namanya. Oi, sama kayak cewek-cewek statue. Tahu? Apa statue? Salah. Setelan curut. Mulutnya monyong kan? Nih. Sholat, gibah, jalan terus Ustaz Sofyan. Ngaji paling doko, yang pegosip jalur komocor. Nih saudara, dasarnya hati. Kalau udah suuzon sama orang, maka semuanya jelek. Imam Syafi'i mengatakan, kalau manusia wa ainur ridha an kulli aibin kalila lakin aina sukhti tubdil masawiya. Pandangan penuh cinta akan menutup segala aib, tapi kalau udah mandangnya suuzon, buruk sangka, yang baik jadi jelek. Begini Bu. Oi. Lanjut. Masih kuat? Sampai jam berapa? Jam 3. Emang sewa yang golek. Nih, saudara. Ingat gak Ibu lagi zaman ayang beban dulu? Sama yang sekarang tuh jadi suami Ibu. You are the winner. Can you understand what the meaning of that? Tahu artinya? Dilarang merokok. Ibu ini
semuanya pemenang. Karena dulu ayang beb ibu yang sekarang jadi suami ibu, banyak godaannya. Mamangnya nawarin sama suami ibu, perempuan sebelah, gak mau. Ya sebelah doang, gak ada kakinya. Oi, suami ibu dulu ditawarin sama gadis bango, dia ogah. Gadis bango soalnya. Semua yang dipilih adalah ibu. Padahal kata temennya ngapa ngemilih dia? Tuh bibir kempal gentong, mending bening burik, tapi tetap just you in my heart. Lu ngerti tahu artinya? Ongol-ongol. Cuma dia apa yang di hati kita. Apa sebabnya? Tertanam semua rasa cinta. Yang jelek semuanya cakep. Ngajak ayang beb 21. Iya nonton yuk, ayo. Padahal suami ibu kagak punya uang, modal minjem sama RT gocap. Nonton bareng. Nah orang Betawi kagak biasa kena AC, kedinginan, kentut. Brot di depan calon suami, apa kata suami ibu? Gak apa-apa sayang, kentut kamu bau duren. Bisa. Nyerempet tunggir bau perengus, bau duren. Kenapa? Pandangannya penuh cinta, yang jelek cakep semuanya. Tapi kalau udah dengki, ya Allah ya Rob, tetangga punya motor baru yang meriang dia, tetangga punya mobil baru yang diopname di rumah sakit dia juga. Udah ngap-ngapan Pak di rumah sakit, udah ngap-ngapan, masih dengar juga tetangga beli kontrakan baru, mati langsung. Nih, dawa'u qalbin khamsatun fatilawah. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, kifayatul atqiya wa minhajul asfiya. Kalau ayahanda curiga kita mau hilang, suuzon kita mau hilang, saya ulang, suuzon kita mau hilang. Dawa'u qalbin khamsatun fatilawah. Bitadalbul makna wa bil ma'dil khala. Wa qiyamul lailin wa tadarru bis sahara wa mujalasatis salihin al fudala. Tadi Abu Ya guru kita sudah menjelaskan sebagian. Saya teruskan. Dawa'u qalbin khamsatun fatilawah. Obat hati itu 5. Yang pertama tilawah, baca Quran, jangan baca status tetangga terus. Oi, melototin gua. Lanjut, masih kuat? Panjang pendek? Baca Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya Muhammad, seandainya kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung yang besar, yang kokoh, yang tandus, maka gunung hancur. Kalau turun Al-Qur'an di atas gunung, apalagi hati kita yang lembek kayak tempe mendoan. Tapi kalau Allah turunkan Al-Qur'an rahmat kita baca, maka sekeras apapun kita suuzon, insya Allah tenang. Amin. Baca Quran, pahamin maknanya. Walil batnil khola, puasa Senin Kemis. Kalau emang nggak bisa, sebulan sekali, kalau nggak 3 kali. Ayyamul bid, sebisa kita. Malam tahajud dalam kerendahan diri. Dan jangan lupa mujalasatus sholihin al fudala, berkumpul dengan para orang-orang soleh, maka lingkungan akan membentuk karakter seseorang manusia. Amin. Kumpul sama orang soleh, insya Allah soleh. Ya. Kumpul sama orang salah, ikut salah. Ibarat kulit kambing, kalau nemploknya jadi cover Al-Quran, setiap orang baca Quran kelar, dicium, niatnya nyium Al-Quran. Tapi karena kulit kambing cover, kena juga kecium. Tapi kalau mencoknya dibeduk 5 kali sehari digebugin, johor bagedebug, asar bagedebug, tergantung lingkungan. Maka mudah-mudahan hati kita sehat, semuanya sehat, rezeki barokah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fathir Irsyad. Dan berikutnya di segmen berikut kami akan persilakan Ustaz Muawana akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk para jamaah, dan juga Instagram kami juga akan tetap bacakan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, saya persilahkan terlebih dahulu dari jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Bapak Afif, silakan boleh berdiri Pak Afif yang akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Afif Alwani, guru SMP Islam At-Taubah, Sekolah Islami Membentuk Akhlak Mulia serta penghafal Al-Quran. Izin bertanya kepada guru-guru, bagaimana cara kita baik sebagai guru maupun orang tua bersikap hati-hati tanpa terjebak pada prasangka buruk agar kewaspadaan tetap ada dan kepercayaan juga terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang disampaikan Bapak Afif. Silakan Ustazah Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Afif atas pertanyaannya. Bagaimana kita selaku guru atau orang tua untuk bisa menjaga yang namanya kepercayaan, kewaspadaan. Nah, untuk mendidik seorang anak harus mempunyai rasa kewaspadaan, harus juga mempunyai sedikit rasa curiga, bukan zon yang berlebihan. Kenapa? Khawatir anak kita terjebak sesuatu yang kita nggak inginkan. Contoh, anak kita sekolah, kalau dia udah pulang kita tanya dengan detail. Khawatir kalau kita nggak tanya, kita nggak ada pendekatan dari orang tua kepada anak kita akan sering berbohong. Nanti kalau ujungnya udah berbohong, kita akan muncul suuzon. Kalau udah suuzon, itu udah meranah ke segala penyakit hati yang lain. Maka kita selaku guru atau kita selaku orang tua harus mendidik anak-anak kita dengan rasa kehati-hatian. Untuk apa? Agar anak kita memunculkan rasa kejujuran. Kalau kita cuman bilang, oh iya percaya sama anak kita percaya. Nanti kalau lama-lama kepercayaan itu akan dihianati, biasanya anak-anak akan mudah berbohong kepada orang tuanya. Maka waspada perlu. Di cross check terus perlu, ditanya terus perlu. Kenapa? Inilah pendekatan antara orang tua kepada seorang anak. Yang kedua, bagaimana caranya sama-sama tanamkan kepada anak-anak kita untuk mengenali apa itu ilmu agama. Kalau udah tertanam ilmu agama, insya Allah anak-anak akan terlatih dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti suudon. Kalau anak udah tahu suuzon bahayanya apa aja, insya Allah anak kita akan tertanam husnudon. Tanamkan anak-anak kita kepada pendidikan agama. Yang ketiga, bagaimana caranya nih orang tua? Kita selaku orang tua biar anak kita ini nggak berlaku bohong. Dan kita juga harus waspada, maka tanamkan anak-anak kita untuk dekat kepada teman-teman yang circle-nya baik-baik. Ibu bapak tahu circle? Besti, tahu besti? Cariin, temuin temennya, bestinya yang baik-baik. Kata Nabi SAW, kalau berteman sama tukang minyak wangi, kecipratan wanginya. Ya, kalau teman kita atau anak kita berteman sama tukang bohong, anak kita jadi bohong mulu. Maka pilihkanlah anak-anak kita kepada lingkungan-lingkungan yang baik-baik agar kita bisa mewaspadai anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Nah, berikutnya saya akan bacakan Instagram atau pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami. Ini supaya terjawab semuanya. Mungkin jawabannya singkat-singkat saja ya Ustaz dan juga Kiai. Saya bacakan pertama kali atas nama Anissa. Assalamualaikum Ustaz. Saya akan bacakan, ya ini atas nama Anissa. Assalamualaikum, saya izin bertanya, bagaimana cara Islam mengajarkan untuk mengelola cara curiga terhadap pasangan, teman atau rekan kerja agar tidak menimbulkan dosa ghibah atau fitnah? Pendek saja Kiai Haji Sumarno, silakan untuk menjawabnya. Ini pertanyaannya urusan hubungan internal. Bagaimana caranya menanamkan kepercayaan kepada teman dekat, kan begitu? Supaya nggak kita suuzon. Yang pertama dari diri kita sendiri. Ibda bin nafsik. Kalau kita sendiri menanamkan kejujuran kepada diri kita, insya Allah orang akan percaya. Sekali kita melenceng dengan kesalahan, orang nggak akan pernah percaya kepada kita.
timbulnya nanti ada feedback juga kepada kita yang jelek. Karena itu kalau tadi pertanyaan tadi, bagaimana caranya kita menanamkan? Kita dulu nanam, jangan nanyain orang yang nanam. Ya, kalau kita udah nanam kebaikan, insya Allah akan dapat kebaikan. Kalau belum kita nanam, udah curiga, sama juga orang belum nanam pengen metik buah, mimpi tengah bolong, Bu. Ya, ibu pengen yang namanya umpama contoh, ingin supaya yang namanya laki kita percaya sama kita. Kita dulu yang namanya berlaku baik kepada suami. Sebaliknya suami juga ingin yang namanya istri baik. Bapak juga harus tahu diri. Contoh begini dah, kalau bapak kepengen bini dandan cakep, bapak kudu modalin. Dengerin Pak, jangan cuma hanya pandai menuntut. Bininya disuruh dandan yang cakep, pakai bedak, pakai harus yang namanya skincare. Orang cakep kan skincare pakai duit, Pak. Emang yang namanya prisker? Ya masuk angin tuh, orang bengek bisa urusan. Hah? Skincare pakai duit, minyak wangi pakai duit. Kita dulu tanamkan kebaikan, perhatian dulu. Ya. Kalau kita intan minni annu minka mawadah wa intan a'anital qonina ya. Kalau kau berikan perhatian kepada aku pun akan peduli kepada dirimu. Tapi ketika kau sudah jauh dengan tidak ada perhatian kepada aku pun tak akan peduli dengan dirimu. Masya Allah. Sorry lah ya. Baik, terima kasih jawabannya Kiai Haji Sumarno. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Pluvolevia yang akan menjawabnya Ustadz Fatih Rishad. Pluvelevil ya ini ya bacanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kita sudah pernah dikhianati lalu merasa sulit untuk percaya lagi dan jadi mudah curiga nih, apakah itu termasuk bentuk kurang iman atau bagian dari proses manusiawi yang harus diperbaiki perlahan demi perlahan? Silakan Ustadz Fatih Rishad. Semuanya pasti ada solusinya. Kalau kita kembalikan semua kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, balikan kepada agama, insya Allah ketemu. Contoh, sakit perut kelar, encok rapi, turun bro kelar, cantengan 7 Rejab kagak sembuh-sembuh, cantengan kelar, puyeng migrain. Ya Allah, salah apa saya? Kata malaikat, lu PA. Lu tiba ngeluh doang. Agama mengatakan al-marad kafaratuz dzunub. Tuh, balikin ke agama. Sakit ngapusin dosa. Ingat dulu nyeloncong sama orang tua. Ingat gak dulu sama tetangga julid? Ingat gak dulu suuzon sama guru? Suuzon sama mertua? Bahkan sama saudara kandung sendiri, saudara. Sampai Rasulullah mengatakan, Ustadz Sofyan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Itu kalau bahasa santri ada la nahiyah nun taukid sakilah. Demi Allah jangan sampai kata Rasulullah sampean mati dalam kondisi suuzon. Jangan. Orang wafat husnuzon, insyaallah husnul khatimah. Baik. Orang wafat suuzon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ngapa nyakit kagak sembuh-sembuh ini, ya Allah, ya Rabb, tega banget. Tewas sama Israel. Itu matinya su'ul khatimah. Nauzubillah min. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih guru-guru, dan di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama, insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita tutup pengajian kita siang ini dengan membacakan doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Allah mantapkan keyakinan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Allahumma amnun alaina bi sifail ma'rifah
wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bik wamnun bikulli ma yuqaribuna ilaika zulfa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.